Tektonisme adalah suatu tenaga yang berasal dari dalam bumi yang memengaruhi permukaan bumi. Tenaga ini disebut juga dengan tenaga tektonik. Apa sih dampak dari tektonisme ini? Tenaga tersebut mengakibatkan kerusakan baik fisik maupun non-fisik pada bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik bumi sehingga menghasilkan bentukan lipatan, patahan, dataran tinggi, dataran rendah, gunung, dan pegunungan. Adalah suatu tenaga yang berasal dari dalam bumi yang mempengaruhi permukaan bumi. Tenaga ini dikenal dengan sebutan tektonik. Tektonik mengakibatkan kerusakan bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik bumi, sehingga menghasilkan bentukan lipatan, patahan, dataran tinggi, rendah, dan gunung. Gerakan tektonik memiliki dua jenis, yaitu gerakan epirogenetik dan gerakan orogenetik. Epirogenetik adalah proses berubahnya bentuk dataran yang disebabkan oleh tenaga yang lambat dari dalam bumi. Gerakan yang terjadi secara vertikal ini disebut gerak pembentukan kontinen atau benua. Gerakan epirogenetik terbagi menjadi dua jenis, yaitu epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Epirogenesa positif menyebabkan lapisan bumi menurun sehingga permukaan air laut terlihat naik dan dataran terlihat turun. Epirogenesa negatif menyebabkan lapisan kulit bumi naik sehingga air permukaan terlihat turun dan dataran terlihat naik. Nah, setelah kita mengetahui gerakan epirogenetik, kita akan lanjut ke jenis selanjutnya, yaitu gerakan orogenetik. Jadi apa sih itu gerakan orogenetik? Nah, gerakan orogenetik itu adalah proses gerak kulit bumi yang terjadi secara cepat dan meliputi daerah yang sempit. Gerakan ini umumnya berkaitan dengan proses pembentukan pegunungan yang menghasilkan lipatan dan patahan. Nah, jadi itu pengertian dari gerak orogenetik. Sekarang kita akan lanjut membahas tentang lipatan dan juga patahan. Nah, dimulai dari lipatan. Jadi lipatan adalah bentuk muka bumi yang terjadi akibat pergerakan lempeng yang berlawanan dari dua arah. Contohnya seperti lipatan tegak yang terbentuk karena gaya sama kuat dan sehingga lipatan tersebut tegak. Terus juga ada lipatan miring yang terbentuk karena kekuatan gaya yang tidak sama, jadinya lipatan tersebut miring. Selanjutnya ada lipatan rebah yang terbentuk karena ada gaya, namun hanya berasal dari satu arah saja. Nah, yang terakhir ada lipatan isoklinikal yang terbentuk karena adanya dorongan yang terjadi secara berkelanjutan. Sekarang kita akan lanjut ke patahan. Jadi patahan adalah proses tektonisme yang terjadi akibat pengaruh tenaga dari arah horizontal maupun vertikal. Contohnya, tanah naik atau yang bisa disebut juga horst, yaitu daratan yang lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Selanjutnya tanah turun atau yang bisa disebut juga sebagai graben atau sleng. Jadi ini itu kebalikan dari horst. Daratannya itu lebih rendah daripada daerah sekitarnya. Yang terakhir ada block mountain, yaitu kumpulan pegunungan yang terdiri dari patahan-patahan. Sekian, terima kasih. Ada beberapa kejadian tektonisme di beberapa lokasi, seperti yang pertama adanya gempa bumi di Maluku Tenggara sehingga membuat terbentuknya pulau baru. Yang kedua ada gempa di Aceh. Gempa ini terjadi akibat adanya aktivitas tektonik di zona subduksi antara lempeng Indo-Australia yang bergerak di bawah lempeng Eurasia. Yang ketiga, turunnya lembah Sungai Kongo di Afrika hingga 2000 meter di bawah permukaan laut karena adanya gerakan epirogenetik positif.